Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu tutor dan teman-teman mahasiswa sekalian. Nama saya Rifda Hanifa. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Terbuka. Selain berkuliah, saya juga bekerja sebagai front office di salah satu hotel di kota Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi yang saya susun untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah perencanaan program komunikasi. Tema yang saya pilih adalah kampanye digital Stay Smart, Stay Safe, meningkatkan kesadaran wisatawan muda terhadap keamanan dan etika menginap di hotel melalui media sosial. Saya memilih tema ini karena berangkat dari pengalaman saya yang saya temui secara langsung di tempat kerja. Sebagai front office, saya sering berinteraksi dengan tamu dari berbagai daerah dan latar belakang. Saya melihat masih banyak wisatawan muda yang kurang memahami etik menginap di hotel, seperti membuat kebisingan yang mengganggu aturan penggunaan fasilitas hotel, hingga mengabaikan prosedur keamanan yang sebenarnya penting untuk kenyamanan bersama. Menurut Rogers, dalam teori diffusion of innovation, komunikasi yang direncanakan dengan baik dapat membantu proses perubahan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, saya melihat permasalahan ini dapat menjadi peluang untuk membuat program komunikasi yang bersifat edukatif sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Program ini dilatar belakangi oleh meningkatnya penggunaan sosial media sebagai sumber informasi utama bagi generasi muda. Banyak wisatawan mencari informasi hotel melalui Instagram, TikTok, atau platform digital lainnya. Namun, informasi yang mereka temui lebih banyak membahas tentang fasilitas, harga, dan lokasi hotel. Sedangkan edukasi mengenai keamanan dan etika menginap masih relatif sedikit. Target khalayak program ini adalah wisatawan muda berusia 18-30 tahun yang aktif menggunakan sosial media. Tujuan program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wisatawan muda mengenai pentingnya menjaga keamanan, kenyamanan, serta etika selama menginap di hotel. Selanjutnya adalah strategi program komunikasi. Strategi yang digunakan dalam program ini adalah kampanye digital dengan pendekatan edukatif dan persuasif. Media utama yang digunakan adalah Instagram dan TikTok karena kedua platform tersebut merupakan media yang paling banyak digunakan oleh generasi muda saat ini. Pesan yang dapat disampaikan dikemas dalam bentuk video pendek, infografis, dan konten interaktif yang menarik. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa menginap di hotel bukan hanya tentang menikmati fasilitas, tetapi juga tentang menghargai aturan, menjaga kenyamanan tamu lain, dan memahami aspek keamanan selama berada di lingkungan hotel. Menurut Coulter dan Keller, strategi komunikasi yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik audiens. Oleh karena itu, program ini penggunaan media sosial dipilih karena sesuai dengan kebiasaan target sasaran programnya. Bagian berikut adalah rencana aksi program. Program ini dirancang berlangsung selama 1 bulan. Pada tahap awal dilakukan pembentukan konten edukasi mengenai etika dan keamanan menginap di hotel. Selain itu, dilakukan peluncuran kampanye melalui media sosial dengan menggunakan tagar #StaySmartStaySafe. Kegiatan selanjutnya adalah publikasi video edukasi secara berkala, kolaborasi dengan konten kreator lokal yang memiliki audiens wisatawan muda, serta menyelenggarakan kuis interaktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut saya, penggunaan media sosial sangat efektif karena memungkinkan pesan disebarkan secara luas dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan konvensional. Bagian keempat adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan dengan melihat jumlah tayangan konten, jumlah komentar, jumlah likes dan share, dan tingkat partisipasi audiens dalam kegiatan kampanye. Selain itu, dilakukan survei sederhana untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pemahaman audiens setelah mengikuti kampanye. Evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah tujuan program telah tercapai. Jika
hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran audiens, maka program dapat dikatakan berhasil. Namun, jika hasilnya belum sesuai dengan harapan, maka strategi komunikasi perlu diperbaiki untuk pelaksanaan program berikutnya. Bagian terakhir adalah anggaran dan tim pelaksana. Program ini melibatkan beberapa pihak, yaitu ketua program, content creator, desain grafis, admin media sosial, dan tim evaluasi. Anggaran digunakan untuk program konten, promosi media sosial, kolaborasi, dan influencer, serta pelaksanaan evaluasi program. Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa perencanaan program komunikasi merupakan proses yang sangat penting karena membantu komunikator merancang kegiatan secara sistematis, terarah, dan terukur. Melalui kampanye #Stay Smart Stay Safe, saya berharap dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran wisatawan muda mengenai keamanan dan etika menginap di hotel. Selain itu, program ini juga menjadi contoh bagaimana teori dan konsep yang dipelajari dalam perkuliahan ilmu komunikasi dapat diterapkan secara nyata untuk menjawab permasalahan yang ditemukan di lingkungan kerja dan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tutor dan teman-teman mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.